Halo pemirsa YouTube semua, selamat datang kembali di channel Saham Hari Ini, tempatnya kamu mendapatkan insight pasar modal, saham, dan peluang investasi yang layak dicermati. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, apalagi buat kamu yang mengikuti pergerakan saham emiten emas Indonesia. Ya, beberapa emiten tambang emas tanah air, kini tengah berada di sorotan investor global, karena berpeluang besar untuk masuk ke indeks saham bergengsi dunia, yaitu GDX, VanEck Gold Miners ETF. Ini bukan isu kecil, masuknya saham Indonesia ke indeks global seperti ini, bisa membawa suntikan modal besar dan perhatian investor luar negeri. Jadi, pastikan kamu menyimak sampai akhir. Bagian 1, kenapa saham emas naik? Pertama, mari kita mulai dari konteks besar, rally harga emas dunia beberapa waktu terakhir benar-benar memberi sentimen positif bagi saham-saham emiten tambang emas dari Indonesia. Rel harga emas di pasar global yang terus menguat, akibat kondisi ekonomi global, yang masih penuh ketidakpastian, membuat saham-saham perusahaan emas ikut moncer di Bursa Efek Indonesia. Ini menciptakan momentum yang kuat, bagi emiten-emiten itu untuk menjadi perhatian investor luar negeri. Kenapa harga emas bisa terus naik? Ada beberapa faktor utama, ketidakpastian ekonomi global, yang membuat investor mencari aset safe haven. Sentimen penurunan suku bunga di negara-negara maju, yang bisa membuat emas semakin atraktif dibanding instrumen berbunga. Permintaan emas yang terus besar di negara-negara seperti India dan China, yang selalu menjadi pasar utama logam mulia. Bagian 2, apa itu indeks GDX? Sebelum kita masuk ke emiten-emiten Indonesia, kamu perlu tahu apa itu GDX. GDX adalah singkatan dari VanEck Gold Miners ETF, sebuah produk exchange traded fund, yang dirancang untuk melacak kinerja marketektor Global Gold Miners Index. ETF ini berisi saham-saham penambang emas terbesar di dunia, dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja saham penambang emas global. Yang penting di sini, ketika suatu saham masuk ke indeks GDX, itu berarti saham tersebut termasuk dalam jajaran perusahaan tambang emas yang dipandang besar, atau liquid di pasar global, sehingga kinerja dan profilnya menarik bagi investor institusional. Bagian 3, peluang emiten emas RI masuk GDX. Nah, sekarang yang jadi fokus kita, emiten-emiten emas dari Indonesia yang punya peluang masuk indeks GDX. Berdasarkan data pasar dan riset sektor, ada beberapa perusahaan yang kini dibidik untuk masuk ke dalam radar GDX. PT Bumi Resources Minerals Terbuka (BRMS) menjadi salah satu saham Indonesia yang tercatat berpeluang besar dan bahkan sudah masuk radar indeks GDX, setelah perubahan acuan indeks dari NYSE Arca ke Marketektor Global Gold Miners Index. PT Aman Mineral Internasional Terbuka (AMMN) juga disebut sebagai kandidat kuat untuk masuk GDX, setelah perubahan indeks tersebut. Kedua saham ini diperkirakan bisa mengakses naiknya modal asing masuk ke pasar Indonesia hingga sekitar 431 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7 triliun rupiah, akibat partisipasi mereka di indeks GDX. Dan tidak sampai di situ, analis juga melihat potensi calon berikutnya untuk masuk indeks global, yaitu PT Arci Indonesia Terbuka (ARCI), diperkirakan berpotensi masuk indeks junior GDX, GDXJ pada review berikutnya. PT Merdeka Gold Resources Terbuka Emas perusahaan tambang emas baru yang IPO pada 2025, juga punya peluang serius untuk masuk GDXJ, karena kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasarnya makin terpenuhi. Kalau kedua perusahaan ini benar-benar masuk indeks global, potensi suntikan modal asing dan perhatian investor institusional akan semakin besar. Bagian 4, dampak masuk GDX bagi emiten Indonesia. Sekarang kamu mungkin bertanya, apa dampaknya jika saham Indonesia masuk indeks GDX? Masuknya saham ke indeks global itu bukan sekadar prestise. Ada beberapa dampak nyata. Aliran modal asing meningkat. Ketika sebuah saham di-include ke indeks, dana dari ETF dan reksadana global yang melacak indeks itu otomatis akan membeli saham tersebut. Ini menciptakan tekanan beli dan likuiditas yang lebih tinggi. Valuasi saham bisa naik. Arus modal besar dari luar negeri bisa mendorong harga saham lebih tinggi. Investor retail lokal juga ikut tertarik. Ketika perusahaan lokal dilirik global, minat investor domestik cenderung meningkat, seiring meningkatnya berita dan eksposur publik. Namun, perlu dicatat juga bahwa, setelah masuk indeks, harga saham bisa mengalami take profit atau koreksi jangka pendek,
karena keuntungan investor awal direalisasikan, ini hal yang biasa di pasar modal. Bagian 5, emiten lain yang perlu diperhatikan. Selain BRMS dan AMMN, ada sejumlah emiten emas di BI yang layak diperhatikan, karena performanya menunjukkan penguatan berkelanjutan, seiring dengan rally harga emas dunia. Beberapa di antaranya, PT Aneka Tambang Terbuka ANTM, PT Hartadinata Abadi Terbuka HRTA, PTJ Resources Asia Pasifik Terbuka PSAB, PT Merdeka Copper Gold Terbuka MDKA, PT Arci Indonesia Terbuka ARCI, PT Merdeka Gold Resources Terbuka Emas yang baru IPO dan langsung menarik perhatian investor. Emiten-emiten ini memiliki karakter yang berbeda, ada yang lebih stabil dan cocok untuk investor jangka panjang, ada yang lebih volatile, dan menarik untuk strategi trading. Bagian 6, tips investasi untuk kamu. Kalau kamu tertarik ikut menyimak peluang ini, berikut beberapa poin yang perlu kamu perhatikan. Pahami risiko pasar modal, terutama saham komoditas yang bisa bergerak cepat, tergantung harga emas global. Jangan hanya mengikuti tren indeks internasional, tapi pelajari fundamental perusahaan. Perhatikan volume perdagangan dan likuiditas saham, karena itu jadi salah satu syarat masuk indeks global. Gunakan stop loss dan manajemen risiko, supaya portofolio kamu tidak terpengaruh volatilitas tajam. Penutup Dior, itulah ulasan lengkap tentang emiten-emiten emas Indonesia, yang punya peluang besar menembus indeks saham bergengsi dunia GDX. Situasi ini membuka pintu besar bagi investasi saham Indonesia, yang langsung tersambung ke pasar global. Kalau kamu suka video seperti ini, dan ingin konten analisis saham lainnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notification bell, supaya tidak ketinggalan insight terbaru dari kami. Tuliskan juga di kolom komentar, menurut kamu, saham mana yang paling layak dicermati untuk masuk indeks global berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi pintar.